Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kembali lagi bersama saya Isla Hanifah di Ngojai, Ngobrol Jangan Lebay. Di sini kita sudah kedatangan tamu istimewa nih. Siapa namanya? Nah, perkenalkan nama saya Ihsan Fatahillah. Oke, Ihsan Fatahillah. Ihsan Fatahillah ini di LCA sebagai apa nih? Saya sebagai guru ngaji. Guru ngaji LCA. Oke. Sudah berapa lama bergabung dengan LCA? Eh, saya bergabung dari bulan Oktober 2022. Aisan, sebelum di LCA, Aisan itu di mana posisinya? Atau Eh, kerja kah? Atau sekolah kah? Gitu. saya pesantren di Cianjur dari SMP itu tahun berapa ya? Lupa lagi saya juga. Pokoknya 6 tahun di Cianjur, kemudian sudah beres di sana. Saya lanjut lagi pesantren 1 tahun di Ranca Ekek. Oh, begitu. Nah, di Ranca Ekek itu ngapain tuh? Eh, di Ranca Ekek itu pesantren tahfidz. Jadi saya di sana menghafal Al-Quran ya. Alhamdulillah sebelum juga di pesantren Cianjur saya sudah menghafal setengah Al-Quran yang 15 juz. Kemudian di Ranca Ekek saya selesaikan hafalan saya. Masya Allah, Alhamdulillah berarti di sana. sudah hatam ya satu Al-Quran itu? Ya alhamdulillah sudah hatam tapi ya belum mungkin gitu. Oh iya, nggak apa-apa sambil proses ya. Iya. Mau nanya-nanya nih, kan berarti sudah berapa tahun tuh menghafal Al-Quran? 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai sekarang berarti udah 9 tahun ya? Kurang lebih 9 tahun. 9 tahun berkecimpung di Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Gimana sih cara cara Aisan gitu menghafal Al-Quran? Mula-mulanya gimana gitu menghafal Al-Qurannya? Ya tentunya yang pertama niat ya, di mana-mana setiap mau melakukan suatu apapun pekerjaan apapun itu dengan niat dulu ya. Saya niat dulu menghafal Al-Quran karena ingin ya membanggakan orang tua ya. Eh, Misalkan saya tidak bisa memberikan apa kebaikan di dunia, nah, insya Allah saya bisa memberikan kebaikan di akhirat gitu. Itu cita-cita saya untuk membanggakan kedua orang tua. Nah, untuk masalah metodenya gitu, ya gimana ya? Saya tidak tidak pakai metode-metode yang seperti apa ya? Apa tuh yang Aisan tahu? Saya tahu kalau misalkan menghafal pasti dari waktu kecil ya, dari waktu kecil itu pasti metodenya pakai metode sama'i gitu. Yang sama'i itu Hmm. adanya mendengarkan itu. Jadi saya dulu ya waktu kecil suka mendengarkan murotal gitu. Jadi di Oh. situ pertama menghafal gitu. Eh, Melalui audio visual gitu murotal Quran gitu. Sehingga hafal lah sedikit-dikit gitu. Kemudian ketika sudah SMP gitu, saya baru benar-benar ini ya niat banget gitu untuk menghafal Al-Qur'an gitu. Nah, bisa dengan misalkan kalian juga ingin menghafal Al-Qur'an ya, bisa dengan metode talaki. Ini adalah metode yang sangat bagus gitu, Hmm. yang juga dicontohkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi metode talaki itu ketika malaikat Jibril membacakan ya Rasulullah mendengarkan dulu baru nanti diikuti gitu ya. Begitu. Fa idza qara'nahu fattabi Quran. Qur'anah. Nah, apabila kami bacakan kemudian diikuti gitu. Seperti itu. Itu untuk metode talaki. Kemudian ada juga metode takrir. Ya. Metode takrir itu hanya dibaca saja, dibaca terus tidak dihafal gitu. Jadi Hmm. tidak tidak usah ada beban untuk lebih apa pikirannya gitu. Tidak Oh. terlalu dibebankan. Jadi baca terus sehingga akhirnya hafal gitu ya. Hmm. Eh, Contohnya aja, misalkan kita seminggu sekali aja kan suka ada yang baca Yasin ataupun surat Hmm. Al-Kahfi.
nah itu pasti dikit-dikit hafal gitu ya. Oh, Jadi hafalnya itu bonus gitu daripada baca Al-Quran tersebut gitu. Jika kita baca buku juga diulang-ulang terus pasti itu akan ada yang hafal sedikit-sedikit gitu. Itu metode takrir. Kemudian ada metode scanning ya. Metode scanning ini yang diajarkan oleh Syekh Ali Jaber ya, almarhum Syekh Ali Jaber. Jadi kita hanya melihat mushaf aja ya dilihat ya depan segini, nggak usah dibaca ya, dilihat aja. Nah, dibayangkan gitu, dilihat. Setelah itu baru ditutup Qurannya. Ketika sudah tutup Qurannya baru dilafadzkan gitu, bisa dengan merem atau nanti juga bakal terbayang-bayang gitu baca. Nah itu. Jadi jangan hanya metode scanning itu bukan hanya lihat aja terus nggak dilafadzkan, cuman diem gitu. Nah itu nanti juga untuk hafalan juga nggak akan lancar gitu. Jadi tadi ada metode sama'i, takrir, talaki, dan scanning itu yang saya lakukan ketika menghafal gitu. Misalkan bacaannya ada yang susah, saya minta talaki dulu kepada guru gitu yang benar-benar bacanya bagus gitu kan. Kalau talaki itu harus benar-benar bagus ya bacaannya gitu. Kemudian sudah ditalaki ya tinggal saya milih nih mau pakai metode apa gitu, sama'i, takrir, atau scanning gitu. Misalkan yang pertama saya suka pakai takrir dulu ya. Ngulang-ngulang gitu. Setelah itu berapa kali tuh biasanya ngulangnya? Paling banyak ya berapa ya? 7 atau 10 kali lah gitu. Jadi satu halaman itu Dibaca gitu ya? Ya dibaca, kan takrir dibaca terus aja diulang-ulang. Nah, misalkan capek nih, kemudian capek, kita pakai metode scanning. Oh iya. Nah, cuman lihat aja, lihat gitu. Setelah itu baru dilafadzkan. Nah, misalkan capek juga nih, kita bisa dengan metode sama'i, udah mendengarkan teman gitu, misalkan ada teman di samping atau ya murotal juga bisa gitu. Insya Allah juga bakal hafal gitu. Apalagi misalkan yang pendengarannya bagus gitu ya, maksudnya jadi setiap apa yang didengar langsung hafal gitu. Nah itu sangat harus menjaga pendengarannya. Bahkan kan Imam Syafi'i gitu kan, ya beliau pendengarannya sangat bagus gitu ya. Ketika belajar juga sebelum belajar bersama Imam Malik ya, kan beliau itu hanya belajar di emperan saja. Tapi ia bisa lebih baik daripada yang lainnya gitu. Bahkan bisa menggantikan posisi gurunya itu Imam Malik. Kemudian bahkan Imam Syafi'i itu ketika jalan di pasar gitu, dia menutup telinganya gitu. Karena apa? Nah, setiap misalkan apa yang didengar pasti dia akan hafal gitu. Misalkan di pasar gitu, ada yang gibah, ada yang ngobrol apa, pasti itu hafal gitu. Ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Aisan gimana cara menghafal Al-Quran, terus sudah berpengalaman mungkin ya dari 6 tahun, terus menghafal di mana di Ranca Ekek ya 1 tahun, terus mengabdi gitu ya, berarti udah sampai hari ini udah sekitar 9 tahun ya Ayah? Kurang lebih. Untuk menghafal Al-Quran, apa nih manfaat yang Aisan rasain setelah menghafal Al-Quran ini? Yang pertama di pesantren kan udah hafalannya alhamdulillah ada gitu. Jadi suka dipersilahkan untuk menjadi imam gitu. Kemudian ketika saya sudah alumni juga pernah disuruh jadi imam untuk sholat tahajud gitu. Kemudian karena di Katapang itu kantornya bersebelahan dengan masjid, ya, saya juga suka dipersilahkan untuk menjadi imam gitu. Kemudian ada juga orang yang mengetes hafalan saya, alhamdulillah saya bisa meneruskannya dan masih banyak lagi sih manfaat-manfaat dalam hafal Quran gitu. Tapi saya juga belum
mengambil beasiswa tahfidz juga ya, belum. Oh, gitu ya. Jadi dengan menjadi imam itu bisa Murojaah memurojaah ya hafalan juga. hafalannya. Oke, Aisan. Ada nggak sih tips dari Aisan untuk biar hafalan kita tuh nggak cepet lupa gitu? Ya tentunya harus mengulang sih Harus mengulang, dalam oke. mempertahankan hafalan itu terus diulang. Kemudian juga ya jaga juga Niat maksiat itu gitu ya. ya. Jangan sampai terlalu banyak maksiat gitu. Terutama dari mata, penglihatan gitu ya. Kemudian pendengaran juga gitu. Oh, harus dijaga ya memang. Oke. Kemudian niat juga ya Aisan ya, Ya, niat harus tentunya pasti niat diluruskan gitu. terus. Ya. Oke, pesan ya untuk mungkin ya penonton di sini kebanyakan adalah para penghafal Al-Quran gitu ya, masih pemula atau misalnya memang lagi proses menghafal Al-Quran gitu. Apa sih pesan-pesan nih buat mereka gitu? Ya, yang ini pesan juga buat diri saya pribadi juga ya, buat yang menonton, yang masih menghafal, terus berusaha untuk menghafal, menyelesaikan, kemudian sudah hafal juga harus terus mengulang-ulang gitu, harus terus murojaah, jangan sampai berhenti gitu dalam membaca Al-Quran gitu. Jadi pokoknya. Ini itu pokoknya untuk para penghafal Al-Quran jangan mudah menyerah, terus berjuang ya dalam menghafal Al-Qurannya. Nanti dipertanggungjawabkan ya. Iya, gitu. Jadi pokoknya harus ada niat untuk menghafal Al-Quran gitu. Jangan sampai tidak gitu. Jadi bukan hanya membaca saja, tapi juga menghafal, dan juga bukan hanya menghafal saja, tapi harus memahaminya. Setelah itu kita menyampaikannya. Dan mengamalkannya ya. Iya. Oke, begitu. Oke, terima kasih Aisan sudah mau diajak berbincang-bincang pada hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Aisan sendiri. Sampai jumpa lagi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke semua sosial media kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.